Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Zufari, perwakilan dari kelompok 7, akan menjelaskan cara data crawling di Twitter menggunakan Python. Lalu juga nanti akan diimport ke dalam database. Namun sebelum itu, kelompok 7 berisi saya sendiri, Raffi Zufari Pramanta, lalu ada juga Dustin Zaki Atarik, ada juga Zulfikar Rosadi, ada Ramadhanu Yufnan Utomo, dan yang terakhir ada Alamsyah Nur Alif. Nah, ketika kita ingin melakukan data crawling di Twitter, langkah pertama adalah kita harus membuat aplikasinya atau developer Twitter dikenalnya. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasinya bernama Data Crawler Testing. Nah, ketika kita sudah membuat, nanti kita akan mendapatkan API key dan juga akses token yang nanti akan digunakan untuk menghubungkan antara coding kita dan juga Twitter. Gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan atau sudah membuat aplikasinya, kita akan bisa masuk ke dalam codingannya. Nah, namun sebelum itu akan ada dua library yang akan kita install. Yang pertama, library TweePy, itu fungsinya untuk menghubungkan atau menggunakan data-data dari Twitter yang akan bisa digunakan di dalam codingannya. Dan juga library Pandas, yaitu untuk nantinya mengkonvert file atau mengkonvert codingan kita ke dalam bentuk CSV. Nah, pertama kita akan menginstal dulu library TweePy-nya dengan pip install TweePy. Nah, di sini saya sudah menginstal dan juga lalu pip install Pandas. Nah, sudah terinstall juga. Nah, ketika sudah kedua library sudah terinstall, kita bisa langsung masuk ke dalam codingannya. Yang pertama, kita akan mengimport TweePy. Ya, library TweePy akan kita import. Ketika sudah kita import, kemudian kita akan import juga library Pandasnya nanti untuk convert codingan kita atau hasil pencarian kita. Nah, kemudian kita akan mendeklarasikan API. Di sini ada 4 jenis. Ada API key, ada juga API secret key, lalu ada access token, ada juga access underscore token underscore secret. Nah, di sini sudah. Nah, dari mana kita mendapatkan key atau token-tokennya? Di sini kita bisa dapatkan dari ini API key dan secret key-nya. Di sini saya akan meregenerate atau membuat API key baru. Nah, yes, regenerate. Nah, di sini saya akan mendapatkan API dan API key secret. Ini tinggal kita copy saja, lalu kita akan masukkan ke dalam codingan kita. Pertama API, lalu ada API secret key. Nah, kemudian untuk tokennya ada di sini. Kita regenerate token kita. Yes, regenerate. Nah, di sini kita akan mendapatkan akses token dan akses token secret. Copy. Kita paste saja. Kita paste. Nah, ketika sudah, kita bisa, lalu kita akan menghubungkan atau mengautentikasikan TweePy dengan API kita. Jadi, kita akan mendeklarasikan TweePy, lalu menggunakan auth handler. Auth handler. Nah, di sini kita akan memasukkan API key. Kita akan memasukkan API key dan juga API secret key-nya. Nah, kemudian kita juga akan memasukkan akses token kita dengan cara set akses token. Nama akses token, lalu juga akses token secret. Nah,
Di sini kita sudah bisa menghubungkan antara LibraryTweetPy dengan aplikasi kita di Twitter. Kemudian saya akan mempermudahnya dengan membuat API tweetpy.api, lalu kita akan memanggil out atau autentikasi tadi kita. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kita akan mulai mencari. Di sini saya akan mencari tweet yang tweet berdasarkan query yang kita masukkan. Jadi kita akan membuat API.search underscore tweets. Nah, ini dia. Lalu kita akan masukkan query-nya atau apa yang akan kita cari. Di sini saya akan memasukkan misalkan puasa. Lalu akan ada count-nya atau berapa banyak yang kita ingin kita cari, yaitu sebanyak 100 misalkan. Nah, di sini sudah bisa tercari nanti yang sudah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita akan mulai membuat kolom yang akan nantinya kita import ke dalam file CSV. Di sini saya akan membuat columns. Nah, di sini isi kolomnya itu akan ada time, lalu ada user atau username yang tweet dan juga tweetnya. Nah, terus saya akan masukkan datanya untuk nanti diisi oleh hasil pencarian kita. Kemudian kita akan memunculkan tweetnya yaitu dengan menggunakan perulangan for tweet in public tweets. Nah, itu kita akan memanggil public tweets yang ini, itu search kita, lalu kita akan data, lalu nah di sini kita akan mencari ada apa saja. Cuma ada tweet created at, atau dibuatnya tweet itu dibuat kapan, lalu juga ada tweet .user .screen name atau username dari Twitternya, dan juga tweet itu sendiri, tweet.text. Nah, kemudian kita akan melakukan import ke dalam data frame. Jadi hasil pencarian kita tuh kita akan masukkan ke dalam file CSV, kurang lebih seperti itu. Yaitu kita akan menggunakan library pandas, lalu kita akan menggunakan data frame yang berisikan data yang tadi dan juga kolom. Kolomnya yang kita masukkan tadi yaitu kolom. Nah, di sini sudah terpanggil kolomnya. Nah, langkah terakhir adalah kita akan data frame itu akan kita convert ke dalam bentuk CSV. Nah, saya akan menamakan file itu tweets.csv. Nah, ini codingannya kurang lebih seperti itu. Kita coba untuk debug dan run. Oke, tidak ada masalah. Kita coba lihat filenya sudah terbuat, tweets.csv. Ini dia, berisikan ada waktu kapan dia nge-tweet, ada username-nya, dan juga ada Twitternya. Nah, ini kan ada puasa. Nih, cobaan puasa banget ya Allah. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kita akan mengkonvert file CSV itu ke dalam bentuk database. Nah, di sini saya akan menggunakan phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah men-start Apache dan MySQL-nya untuk yang SAMP, lalu kita akan masuk ke dalam localhost. Nah, di sini. Di sini saya akan membuat database-nya. Misalkan saya namakan sini sudah data Twitter, kita create. Nah, sudah buat.
Lalu kita akan buat namanya tweets misalkan dengan jumlah kolomnya 4. Nah, kolomnya 4 kita go. Nah, di sini kita akan membuat misalkan ID untuk nomornya, lalu ada time untuk waktu tadi, waktu dia nge-tweet, lalu ada user, dan juga ada tweet. Nah, lainnya untuk ID kita taruh 5 dengan tipenya integer, lalu ada time-nya dengan nilainya 30, usernya 20, dan tweetnya 50. Nah, time ini bentuknya varchar, lalu user ini bentuknya teks, dan tweet juga bentuknya teks. Nah, ketika sudah, kita bisa save. Nah, di sini sudah terbuat ya database-nya. Tinggal kita ini saja. Istilahnya kita import file yang CSV yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal choose file. Nah, lalu kita arahkan ke file tweets.csv tadi, open. Lalu udah formatnya sudah CSV, lalu kita go. Nah, sudah import has been successfully finish. Nah, bisa kita lihat di sini tweets. Nah, sudah masuk ke dalam database tweet-tweet yang tadi kita cari menggunakan Python tadi. Nah, di sini sudah masuk ke database-nya bermacam-macam tweet. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.